Bagaimana cara mandi junub yang benar Pak Ustadz? Untuk saya yang baru balik. Yang pertama, masuk kamar mandi, langkahkan kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Setelah itu maaf cakap. Ini saya sampaikan karena hadis Nabi. Nabi membasuh kemaluan. Setelah dibasuh, siramkanlah air ke sebelah kanan dari mulai kaki dulu. Siramkan kaki sampai ke lutut, naik ke atas sampai ke paha, ke pinggang, baru sampai ke perut, naik ke atas, baru siramkan ke kepala. Kemudian rambut, berwuduk dulu. Setelah basuh kemaluan, berwuduk. Wuduk macam wuduk mau salat. Idza kuntum min as-salati fasilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq wamsahu bi ru'usikum telinga wa arjulakum kaki. Habis itu siramkan ke bagian sebelah kanan, diawali dari bawah sampai ke atas. Tadi waktu berwuduknya airnya itu dicelah takhlil, dicerah-cerahi rambut supaya jangan terkejut. Beberapa bulan yang lalu saya dapat WhatsApp, mengapa stroke di kamar mandi. Itu judulnya mengapa stroke di kamar mandi. Kenapa orang sering stroke di kamar mandi? Rupanya ketika air itu disiramkan langsung ke kepala, kepala ini terkejut. Karena air dingin langsung ke kepala terkejut. Maka respon badan kalau terkejut, darah langsung menyemprotkan dari jantung naik ke atas, mau memanaskan kepala. Disitulah dia terpaksa salurannya macet, stroke. Maka di tulisan itu dianjurkan menyiram pelan-pelan. Waktu saya baca, subhanallah, sekarang orang baru tahu cara mandi pelan-pelan dari bawah ke atas. Nabi sudah mengajarkan itu 14 abad yang lalu. Siram pelan-pelan, jangan terkejut. Nah, bersihlah semua. Agama yang paling bersih agama Islam. Cebok, basuh tangan, basuh kaki, berwudu, mandi wajib. Orang barat pakai jas, pakai dasi, tapi tak berbasuh. Orang Islam ini bersih. Begitulah cara. Jangan sampai macam cerita kawan saya, ada orang suaminya meninggal, dia menangis, lalu orang mengatakan cerita tentang mandi wajib, baru dia bertanya, ada mandi wajib? Iya, anak udah 5. Tak tahu dia mandi wajib setelah anak 5. Maka perlu belajar fikih. Yang saya tanyakan, bagaimana sholat kita khusyuk Pak Ustaz? Ada 5 langkah. Bukunya kecil, judulnya Sifat Salat Khusyuk, ditulis oleh Syekh Ali Tontowi dari Damaskus, sudah meninggal. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang pertama, dari mulai berwudu hati sudah dijaga. Bagaimana menjaga hati waktu wudu? Ketika air masuk ke mulut, keluarlah dosa dari mulut. Ketika air membasuh wajah, keluarlah dosa dari kelopak-kelopak biji mata. Ketika air masuk tangan, keluarlah dosa dari celah-celah tangan. Ketika air mengusap kepala, keluarlah dosa sampai dari lubang telinga. Ketika air membasuh kaki, keluarlah dosa dari kaki, mata, kaki, dan dari celah-celah kuku kaki. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi waktu wudu itu jangan sampai bercakap-cakap. Ini kadang ada orang wudu sambil bercakap, itu kan itulah gimana? Kan udah bilang jangan. Jadi dari wudu itu sudah. Setelah perenungan hati dijaga, habis wudu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin. Dari tempat berwudu masuk ke masjid dilarang tasbih. Tasbih menjalin jari jemari. Letak. Apa salahnya? Merusak hati yang sudah dijaga tadi. Tasbih tak boleh, tasbih boleh. Subhanallah. Masuklah ke dalam masjid, langkahkan kaki kanan. Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid, Masjid Al-Furqan lillahi ta'ala. Masuk ke dalam salat sunat tahiyatul masjid. Barulah kumandang azan. Paling bagus masuk sebelum azan. Intizarus shalah ba'da shalah, menunggu salat. Bukan salat itu menunggu kita, kita menunggu salat. Duduk di dalam berzikir, hati dijaga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab suara azan, Allahu Akbar. Kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah al-falah, la haula wala quwwata illa billah. Tutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wa sallallahu fadilah wa syaraf wa latunati rafi'ah wa ba'athallahu maqam mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Pertama, wudunya khusyuk. Kedua, hindari hal-hal yang merusak. Contohnya, menjalinkan jari jemari, membunyi-bunyikan tangan. Ketiga, menjawab seruan azan ditutup dengan wasilah. Yang keempat,
pasang niatnya mesti betul. Qul a'udzu binas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Pasang niat betul. Salatnya salat apa? Salat Isya berapa rakaat? 4 rakaat mengikut imam karena Allah Taala usolli fardal isya'i 4 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i niat di dalam takbir. Di sini, bar di sini. Dari A ke bar itulah niatnya. Itu mazhab Syafi'i. Makanya mazhab Syafi'i itu panjang takbir. Allahu Akbar. Namanya muqaranah niat. Sejalan antara niat dengan takbir. Sedangkan Hanafi, Maliki, Syafi'i tak di situ niat. Niat itu sebelum takbir. Sebelum takbir dia pasang, baru dia takbir. Allahu Akbar. Makanya kadang pendek aja takbir. Allahu Akbar. Kenapa pendek? Dia berniatnya sebelum takbir. Yang berniat sebelum takbir sah. Yang berniat di dalam takbir sah. Yang jadi masalah sesudah takbir baru dia berniat. Allahu Akbar. Sembahyang aku Aisyah sudah. Sebelum takbir atau dalam. Jadi kitab waktu set up pertamanya itu memang sudah set up. Nah, kemudian connect antara yang kelima, connect antara lidah dengan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya. Itu kata mulut, itu kata dalam. Ketika dia sudah mulai agak lari, balikkan lagi. Agak lari, balikkan lagi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Apakah Nabi itu kalau salat mulutnya bergerak? Datang tabi'in bertanya kepada sahabat namanya Khabbab ibn al-Arz. Ya Khabbab, ya. Apakah kalau Nabi itu salat mulutnya bergerak atau diam saja? Kata Khabbab, Nabi mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu Nabi mulutnya bergerak? Bitirabi lihyatih, karena saya tengok jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagunya bergoyang. Ini ada orang salat diam aja. Allahu Akbar. Tak apa betul. Ditanya sama kawan, kenapa mulutmu tak bergerak? Kenapa kau tengok aku? Gitu dia. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, memahami bacaan. Saya tak menyuruh menghafal arti. Tidak, saya tak menyuruh menghafal arti. Inna solati, sesungguhnya solatku. Wa nusuki, ibadahku. Wa mahyaya, matiku. Hidupku. Wa mamati, bukan begitu. Paling tidak memahami secara umum. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillah. Sembahyang ini macam meniti pematang tanah liat yang licin di tengah sawah. Kadang-kadang kita terpeleset, naik balik, agak-agak lupa, naik balik, agak-agak lalai, naik balik. Jangan sudah lupa, terpeleset, jatuh, pergi ke sempat pula menangguk ikan. Allahu Akbar. Begitulah dia. Minta bimbing kepada Allah Ta'ala supaya dibimbingnya dalam walladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, ini tentang masalah salat khusyuk. Pak Ustaz, di mana Allah? Allazi ayyanal aina la yuqalu annahu aina, kata Ali bin Abi Thalib. Dia yang sudah ada sebelum tempat itu ada, dia yang sudah ada sebelum kata di mana itu ada, maka tak layak kata itu ditanyakan kepada dia. Ini debat kusir yang tak pernah selesai tentang di mana Allah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah duduk di atas arasy. Kalau Allah duduk di atas arasy, berarti arasnya di bawah, dia di atas. Karena kalau dia duduk di bawah arasy, berarti dia menjunjung arasy. Kalau dia di atas arasy di bawah, sama dia macam Abdul Somad duduk di atas kursi. Sedangkan ayat mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamislihi. Maka dalam masalah ayat-ayat mutasyabihat ini terbagi ke dalam 4 kelompok. Kelompok yang pertama mengatakan tafwid, serahkan aja sama Allah. Pak Ustaz, ya, apa arti Allah duduk di atas aras, Pak Ustaz? Wallahu a'lam bishawab.
Ini kelompok tafwid namanya. Serahkan sama Allah. Pak Ustaz, apa arti Allah duduk di atas aras? Serahkan aja sama Allah. Jangan jawab-jawab tanya. Nanti lama-lama ditanya orang, itu Ustaz siapa? Itu Ustaz, serahkan aja sama Allah. Kelompok yang pertama tafwid. Serahkan sama Allah, jangan dibahas-bahas. Karena ini ayat mutasyabihat. Kelompok yang kedua namanya takwil. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah duduk di atas aras. Bukan Allah duduk di atas aras, tapi maknanya isti'la, Allah berkuasa. Kenapa dikatakan duduk di atas singgasana? Bapak Dr. Andus Haji Herman Abdullah MM duduk di atas kursi singgasana wali kota Pekanbaru selama 2 periode. Bukan dia duduk 10 tahun di atas kursi. Maknanya dia berkuasa. Ini namanya Asy'ari. Yang ketiga, Mujassimah. Mujassimah menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau kalian mau tahu macam mana Allah duduk di atas aras, beginilah macam aku duduk di atas. Oh, ini kafir. Karena dia sudah membatalkan 2 ayat. Yang keempat, ini nama kelompoknya isbat. Isbat itu menetapkan satu sifat bagi Allah, nama sifatnya istiwa. Istiwa itu artinya duduk di atas aras. Allah punya sifat namanya sifat istiwa, duduk di atas aras, tapi duduknya tak sama macam duduk kita. Ini kelompok. Ustadz sendiri condong kemana? Saya secara umum tafwid, serahkan sama Allah. Tapi kalau mahasiswa atau kalangan akademisi bertanya, Pak Ustadz, apa arti Allah duduk atas aras? Ustadz tanya-tanya, serahkan aja sama Allah. Maka tengok, dalam masalah akidah yang paling selamat Asy'ari. Makanya kerajaan Siak Serindrapura, kerajaan Melayu Delhi, kerajaan Aceh itu sudah menetapkan 3 sepakat seluruh Indonesia ini. Dalam masalah akidah Asy'ari, dalam masalah fikih Syafi'i, dalam masalah tasawuf Ghazali. Itu yang ditulis juga dalam konstitusi Nahdlatul Ulama. Dalam masalah akidah Asy'ari atau Maturidi, dalam masalah fikih Syafi'i dengan tetap menghormati Hanafi, Maliki dan Hambali, dalam masalah tasawuf mengikut tasawuf Sunni Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali meninggal 505. Nah, ini tentang masalah ayat mutasyabihat. Itu sebetulnya yang ditanya ini, apakah Allah duduk di atas arsy atau tidak? Ketika Muhammad Al-Fatih menghancurkan Konstantinopel, merubah menjadi Istanbul, ketika itu pendeta-pendeta Nasrani sedang sibuk membahas 3. Pertama, apakah Yesus itu Tuhan atau manusia setengah Tuhan? Yang kedua, apakah iblis itu besarnya 5 kamar atau 7 kamar? Yang ketiga, apakah malaikat itu laki-laki atau betina? Hebohlah mereka mengkaji ini, masalah skolastik ini, sampai akhirnya Muhammad Al-Fatih merebut kekuasaan. Belajar dari sini, jangan sampai kita sibuk membahas Allah duduk di atas aras atau tidak, akhirnya tanah kita habis diambil. Huta Julu, Huta Ginjang, Raja Gubuk, Sinambela. Awak masih juga asik membahas Allah duduk di atas aras atau di mana? Belajar dari kekacauan yang terjadi di Konstantinopel. Asiklah orang Konstantinopel membahas. Kalau dia jumpa sama orang, malaikat laki-laki atau perempuan? Malaikat laki-laki atau perempuan? Iblis besarnya 2 kamar atau 3 kamar? Iblis, tanah dia sudah diambil oleh Muhammad Al-Fatih. Ternyata sekarang berbalik masalah itu ke kita. Orang kita sibuk membahas Allah duduk di atas aras atau di mana. Palestina diambil oleh orang Yahudi, dia bingung kacau. Belajar dari masalah ini.